para alim, para ulama, asatidah nafa'anallahu fi kulli hayati, pengurus Nahdlatul Ulama ranting kali langkap, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah. Hadirin warga Nahdiyin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, sehat walafiat. Allah tambah taufik, Allah tambah hidayah sehingga kita semua diberikan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua panjang umur, sehat walafiat serta ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan anak turunan kita keturunan yang sholih dan sholihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, Allah ampuni dosa keluarga kita yang sudah tiada, mudah-mudahan ditempatkan pada raudhatun min riyadil jannah. Segala hajat yang bermanfaat untuk urusan dunia, urusan akhirat, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke materi, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di plafon pertanyaan Nahdlatul Ulama ranting kali langkap. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana hukumnya mengakhiri hidup dengan bunuh diri? Mengakhiri hidup atau bunuh diri adalah perbuatan dosa besar, sedangkan pelakunya adalah orang yang taat ibadah. Apakah dosanya diampuni dan diwajibkan disolati? Maka tetap tidak ada jalan hukum yang memperbolehkan bunuh diri. Jadi saya belum menemukan dalam hukum fikih jalan yang memperbolehkan untuk bunuh diri, sehingga di dalam jihad fisabilillah pun walaupun memang buktinya bakal mati, maka tidak boleh ada niat bunuh diri. Bagaimana hukum mensolatinya? Hukumnya wajib, karena hukum dohir syariatnya adalah muslim, maka otomatis kewajiban terhadap mayit muslim berlaku bagi mayit yang matinya bunuh diri. Kalau secara hukum dohir jelas belum murtad, berarti wajib dibungkus, wajib dimandikan, wajib dibungkus, wajib disolati, dan wajib dikubur. Pertanyaan kedua masih berkaitan dengan bunuh diri. Misalnya ada seorang wanita yang mempertahankan kesuciannya karena mau diperkosa, daripada ternodai akhirnya mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Apakah itu termasuk dosa besar dan apakah terampuni dosa perbuatannya? Maka tetap hukum bunuh dirinya adalah dosa besar, sebab la taqnut min rahmatillah, la tayas an rahmatillah, karena bunuh diri termasuk golongan dosa besar. Urusan diampuni atau tidak itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi jelas hukum bunuh diri itu termasuk dosa besar. Pertanyaan ketiga, banyak orang yang memakai sabuk, sepatu, bahkan jaket kulit, sedangkan kulitnya dari kulit ular, buaya, biawak, dan sebangsanya, padahal binatang itu sudah jelas haramnya. Tetapi banyak yang memakai, mohon pencerahannya. Ada yang disebut hukum nyamak. Nyamak itu adalah membersihkan kulit untuk digunakan misalnya untuk pakaian. Yang apakah itu hewan yang boleh disembelih ataupun tidak boleh disembelih, asalkan cara bahasanya dalam sapina itu ida dubigo, disamak, asalkan cara
pembersihannya kulit tersebut sesuai dengan aturan, maka diperbolehkan. Di antara aturannya yaitu kulit tersebut harus bersih dari daging, sehingga benar-benar hanyalah bentuknya kulit. Misalnya mau kulit harimau, mau kulit ular sama. Karena tidak khusus untuk yang diperbolehkan disembelih. Asalkan kulitnya bersih, setelah benar-benar bersih, lalu kulit tersebut setelah dibersihkan maka disucikan. Tujuannya disucikan supaya di mana-mana dipakai basah maka tetap hukumnya suci. Tetap hukumnya suci. Jadi walaupun kulit tersebut basah, terkena kulit, maka tidaklah najis. Kalau ternyata tidak disucikan terlebih dahulu, maka kulit tersebut tidak sah dipakai sholat. Adapun alat untuk menyamaknya atau membersihkannya, bahkan dalam keterangannya boleh dengan barang najis, sehingga contohnya sampai pakai kotoran merpati, misalnya supaya tidak bau, supaya daging yang nempelnya cepat hilang, lalu dibersihkan dengan kotoran merpati, itu contohnya di sana. Maka itu boleh untuk membersihkannya. Setelah bersih dari yang menempel pada kulit tersebut yang bukan bagian kulit, barulah disucikan. Setelah disucikan maka boleh dipakai. Yang tidak boleh itu andaikan kulitnya yaitu dari babi dan anjing, itu mutlak tidak bisa digunakan. Jadi najisnya najis mughaladhah. Sehingga berbahan dari ular pakai sabuk boleh, tinggal tata cara mensucikannya. Sehingga kalau ragu misalnya ada pakaian apakah dari kulitnya kulit harimau atau sabuk dari kulit ular, sebelum kita pakai cuci dulu untuk meyakinkan bahwa kulit itu kita pakai dalam keadaan suci. Pertanyaan keempat tentang sholat sunat Jumat. Kadang menjumpai makmum datang ketika khotib sedang berkhutbah, kemudian langsung melaksanakan sholat sunnah. Apakah boleh atau sebaiknya langsung duduk mendengarkan khutbah? Maka sholat sunat disebutnya sholat sunat tahiyatul masjid. Maka sholat sunat di saat khotib melaksanakan khutbah karena kita masuk masjid, maka tetap hukumnya sunnah, tapi sunnah diringkas. Jangan memakai bacaan-bacaan yang panjang. Cukup saja baca Fatihah, kalau mau baca surat yang pendek. Jangan pakai bacaan yang panjang. Sunat tetap hukumnya sunat, tapi sunat diringkas bacaannya. Itu jelas dalam kitab-kitab fikih. Mana deh? 2D, 6 2D deh. 2D nya tadi. Bagaimana hukumnya menahan kentut saat sholat? Maka di saat sholat kita wajib menahannya. Kalau bisa ditahan, apakah itu kentut, mau kencing atau mau berak, itu wajib ditahan sampai selesai sholat. Sehingga andaikan kita sedang melaksanakan sholat berjamaah, ternyata kita itu ingin kencing misalnya, atau ingin kentut, maka kita bisa muparokoh, pisah dari imam, sholatnya jadi sendirian untuk mempercepat menyelesaikan sholat. Nah, karena sholat harus diselesaikan.
Jadi kita muparokoh dari imam, pisah dari imam, lanjutkan sholat sampai selesai dengan bacaan yang lebih ringkas. Tujuannya sholat harus selesai. Jadi itu, kalau ternyata ingin kentutnya sebelum sholat, maka makruh menahannya. Jadi kentut dulu, wudhu lagi. Atau mau kencing, mau berak, maka kencing dulu, berak dulu, lalu kita sholat. Makruh sholat di saat kita menahan kentut, menahan kencing, kalau ternyata ingin kencing dan kentutnya sebelum sholat. Jadi, naon jadi? Ketika sholat tidak tahan ngantuk sehingga nguap, huailah, angob. Juga bersin yang tidak bisa ditahan karena pengaruh pilek dan didengar jelas oleh jamaah. Apakah dapat membatalkan sholat? Hukum angob ketika sholat tidak boleh mengeluarkan suara. Kalau sengaja mengeluarkan suara, maka hukumnya batal. Kecuali lijahlin, karena tidak tahu hukum. Itu mama pun. Kan kalau angob-angob, wah, sampai suara. Kalau sedang sholat mengeluarkan suara, maka hukumnya batal. Itu untuk angob, ya. Jadi dalam hadis kan jadi ketika kita sholat terus angob, menguap, itu harus ditahan. Hadis Rasulullah menyatakan kalayak bin, iya, harus ditahan sekuatnya. Itu dalam kitab Bulughul Maram. Iya, makanya di sana itu karena yang berlaku hukum itu di mana keluar suara, sehingga kalau tidak keluar suara maka tidak batal. Ini satu-satu. Jadi ada perbedaan hukum. Ya untuk angob ya. Misalnya angob diusahakan ditahan. Kalau memang tidak bisa ditahan, misalnya angob keluar, jangan sampai keluar suara. Tapi kalau karena misalnya lijahlin tidak tahu hukum, berarti kan makbun. Itu karena jahalnya, karena ketidaktahuannya. Adapun bersin atau batuk, maka karena itu gambarannya lidoruroh, keadaan madarat. Batuk yang memang atau bersin yang memang, apalagi bersin datangnya biasanya otomatis, maka tidak membatalkan sholat andaikan tidak menimbulkan efek yang lain. Misalnya bersinnya sambil menggerakkan badan, jadi diusahakan tidak menggerakkan badan, karena gerak badan lebih dari 2 kali walaupun tidak sengaja secara hukum mazhab Syafi'i itu membatalkan. Jadi usahakan bersin pun tidak. Begitupun batuk. Kalau batuknya ternyata misalnya cukup hanya 2 kali, ketiga kalinya bisa ditahan, maka yang ketiga kalinya harus ditahan. Jadi batuk keluar suara posisinya karena madorot, tidak membatalkan, karena itu dorongannya adalah penyakit. Tetapi kalau ternyata cukup hanya 1 kali atau 2 kali, lalu supaya tujuannya lebih lega, maka otomatis mengeluarkan suara batuk yang ketiga kali, padahal tidak madorot untuk batuknya, maka itu membatalkan sholat. Apalagi pura-pura batuk, pura-pura batuk, maka itu yang ditemukan. Barangkali ada jawaban yang lain, silahkan. Ini saya perjelas, tadi batuk itu kan penyakit. Iya. Tadi katanya 2 kali batuk.
Nanti kan kita sholat isya 4 rakaat, di rakaat kedua batuk. Sudah cuma 2 hari. Maksudnya gini, batuk gitu. 2 kali berlanjut, anapun beda rakaat tidak masalah. Oh, gitu. Iya. Itu mah sengaja. Nah, ditambah. Nah, tambahnya itu bukan batuk 2 kali beda rakaat. Jadi kesimpulannya di rakaat berikutnya selagi tidak lebih dari 2 kali boleh. Ya gambaran yang penting bukan madorotnya itu. Iya. Walaupun misalnya 10 kali ya karena memang lidaruroh, gimana lagi? Jadi itu ya kalau berhukum. Misalnya kalau memang tidak bisa ditahan. Nah. Terus tadi maaf bersin itu rata-rata ada gerakan kan? Ya iya, makanya bersin itu kan penyakit, salah satu tanda artinya gejala. Jadi mungkin orang tidak ingin bersin, tapi karena ada rangsangan, biasanya alergi. Nah ini yang jadi masalah, biasanya ada gerak, biasanya. Gerakan itu tergantung. Karena gerakan itu biasa dari. Ada gerakan yang berlebihan, ada gerakan karena memang itu bawaannya. Ya kan kadang-kadang karena ingin ngemplong, haci, padahal haci. Kadang-kadang kan pengen lepas supaya lepas, gitu malah sengaja. Itu yang jadi masalah. Itu sengaja geraknya, padahal itu tidak dibutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan. Al-khamisah asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqalluha Allahumma sholli ala Muhammadin as-sadisa asyara assalamu al-khamisah asyara. Maka nomor yang ke-15 as-salatu yaitu membaca sholawat ala nabi kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqalluha dan yang paling sedikit membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin, lafaz Allahumma sholli ala Muhammadin. As-sadisa asyara nomor yang ke-16 assalamu yaitu membaca salam, wa aqalluhu dan paling sedikit membaca salam assalamualaikum, lafaz assalamualaikum. As-sabi asyara maka nomor 17 at-tartibu tartib kaan sajada seperti kaan ta'ammada. Tidak jelas tulisannya. Kaan ta'ammada seperti sengaja, tarkuhu meninggalkannya itu tartib, kaan sajada seperti sujud, qabla rukui sebelum rukunya si jalma, batolat maka batal sholat tersebut. Wa in saha dan andaikan lupa, fal yaud maka tinggal kembali ilahi terhadap rukun tersebut, illa ayakuna kecuali terbukti bimislihi pada rukun yang serupa. Maka selanjutnya rukun sholat nomor 15 adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa aqalluha berarti tasahud akhir, karena yang termasuk rukun membaca sholawat itu pada tasahud akhir, bukan pada tasahud awal. Tasahud awal itu hukumnya sunat, maka begitu bacaannya hukumnya sunnah. Maka di dalam membaca sholawat paling akal Allahumma sholli ala Muhammadin. Dalam membaca sholawat terhadap Rasul ketika sholat maka lebih utama tanpa menggunakan kalimat sayyidina khusus di dalam sholat. Jadi kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammadin, di saat sholat lebih utama membaca Allahumma sholli ala Muhammadin. Tetapi di dalam Fathul Mu'in diperbolehkan ditambah dengan lafaz sayyidina, tidak membatalkan. Wajaja katanya diperbolehkan, silahkan menambah dengan kalimat sayyidina. Tetapi dalam abdoliyahnya, keutamaannya, maka khusus di saat sholat tidak memakai lafaz
sayyidina. Itu paling akolnya. Berarti sunnah tambahannya ditambah wa ala ali Muhammadin. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai innaka hamidum majid. Berarti sholawatnya sholawat Ibrahimiyah itu yang paling utama. As-sadisa asaro assalamu, yang ke-16 yaitu membaca salam. Berarti rukun terakhir, karena bacaan setelah sholawat kepada Rasul yaitu hukumnya sunnah, biasanya diakhiri dengan membaca doa kumaha innaka hamidum majid Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnatil masyihid dajjal, atau ditambah lagi karena itu ada beberapa hadis tentang bacaan doa terakhir di duburi sholatnya. As-sadisa asaro assalamu, rukun terakhir yaitu membaca salam. Wa aqalluhu assalamu alaikum, paling sedikit membaca salam yaitu memakai assalamu alaikum. Sunnahnya di saat sholat yaitu ditambah warahmatullahi. Tetapi di saat membaca salam assalamu alaikum maka harus dalam posisi menghadap kiblat. Jadi tidak boleh belok ketika salamnya salam yang pertama, sehingga assalamu alaikum baru warahmatullah. Jadi kalau mau melirik kanan atau ke kiri, ke kanan berarti yang pertama, maka itu di saat kita mengucapkan warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullah baru kita lirik ke kanan, itu pun tidak masalah. Tapi tetap ya assalamualaikum warahmatullah, biasanya seperti itu sambil membaca doa yang selanjutnya as'alukal fawjabil jannah. Kecuali dalam sholat mayit sunat ditambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masalah bagi para makmum yang masuk kan mestinya setelah imam salam harus melanjutkan. Nah itu sering saya lihat sama-sama masuk ya, orang ada yang melanjutkan ketika imam salam pertama ya. Ketika ke kanan langsung naik ya. minyak. Dan kalau saya kadang sok menunggu karena salam ke kiri kan berarti sunnah, saya tunggu. Nah, ini kan semuanya benar berarti tadi ya. Coba ini penjelasan biar semuanya menjadi jelas. Adapun misalnya yang tidak boleh bagi makmum itu berdiri sebelum selesai salamnya imam. Apakah itu membatalkan atau tidak? Maka tidak membatalkan. Kalau tidak, ya tidak membatalkan, hanya kehilangan mendapatkan fadilah berjamaah. Misalnya imam belum selesai baru assalamu, makmum berdiri. Nah, makmum berdiri. Maka pada dasarnya tidak membatalkan sholat, tetapi menghilangkan fadilah berjamaah. Kecuali dalam hatinya memang niat berpisah dengan imam, muparokoh. Misalnya gara-gara ketika membaca salam ternyata imamnya dia meyakini ada yang membatalkan, maka itu otomatis tidak makruh. Adapun keharusannya bagi makmum, yaitu setelah selesai salam pertama.
Jadi ketika sempurna mendapatkan pahala berjamaah bagi makmum untuk berdiri, yaitu di saat minimal selesai salam pertama. Assalamualaikum, lalu misalnya makmum berdiri, maka tetap mendapatkan fadilah berjamaah karena imam sudah selesai sholatnya, karena salam kedua hukumnya sunat. Tapi kalau mau mengambil sempurnanya, maka berarti makmum berdiri setelah salam yang kedua. Karena bagi makmum sesungguhnya ketika membaca salam di saat sholat itu keutamaannya setelah selesai salam imam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru makmum membaca salam, itu keutamaannya. Adapun misalnya assalamualaikum warahmatullah lalu makmum membaca salam, itu pun sah. Yang tidak boleh adalah mendahului imam dan bersama-sama imam di saat membaca salam. Imam assalamualaikum, makmum bareng assalamualaikum, itu membatalkan sholatnya sebab posisinya sedang berjamaah. Jadi makmum berhenti sholat di saat imam sebelum berhenti sholat, ketika salamnya bersamaan dengan imam. Jadi bagi makmum salam harus setelah selesai imam. Jadi jangan sampai imam belum selesai membaca salam pertama atau imam belum selesai membaca salam pertama, makmum sudah selesai membaca salam, kecuali sudah niat muparokoh, itu kalau membaca salam ketika sholat. Bahkan dalam Fathul Muin itu disampaikan, di luar sholat membaca salam itu ada yang haram dijawabnya, yaitu di saat seorang laki-laki membaca salam terhadap seorang perempuan. Ada laki-laki membaca salam, ada perempuan lewat, dia mengucapkan salam assalamualaikum, maka bagi perempuan tersebut hukumnya haram untuk dijawab. Hukumnya makruh untuk dijawab andaikan ternyata misalnya laki-lakinya satu, perempuannya banyak. Nah, itu makruh untuk dijawabnya. Adapun hukumnya, nah itu diperjelas, ini salam di luar sholat. Di luar sholat. Perempuan tidak boleh menjawab salamnya dari laki-laki. Iya, yang bukan muhrim itu. Iya. Kalau ternyata perempuannya cuma satu, sendirian, karena ada madonatil fitan bahasanya, ada tempat timbulnya fitnah. Jadi bukan judes itu, dibacakan salam ternyata malah diam, karena memang hukumnya seperti itu. Soalnya sering kan kami bertemu, tadi berdua lah di teman ya, karena bisa di tempat kerja gitu. Berarti kita nggak boleh salam lah ya. Itu kesimpulannya kan aja. Ya seperti itu. Iya, gitu aja deh. Gitu aja. Ya. Ini kaitannya dengan salam tadi dalam sholat, ini mau dijelaskan supaya semuanya makbul ya, supaya kita semua makbul. Batas menengok orang salam, kadang ada yang assalamualaikum, cuma begini toh. Nah ini mohon dijelaskan agar kita semua makbul, sampai di mana batas menengoknya Pak. Assalamualaikum. Ya, mohon supaya kita semua makbul. Kalau keutamaannya pas nengoknya berarti setengah badan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebenarnya kalau sudah assalamualaikum lebih nggak masalah. Yang penting beres lapan assalamualaikum. Assalamualaikum. Baru nengok. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum sambil nengok. Berarti ada perubahan kiblat. Patokannya dada. Jadi ketika mengucapkan salam assalamualaikum sambil nengok, berarti dada kita berubah, tadinya menghadap kiblat menjadi tidak menghadap kiblat. Ada orang sholat tahiyatul masjid ya, saya di belakang
Cuma begini reguler Itu boleh emang sih. Batas minimal seperti akun budak cukup. Orang lingkup ya orang masalah kata sunahnya ya. Cuman yang paling bahaya batasan akonus salam, pan sedikitnya membaca salam itu kan tadi assalamualaikum, maka kum posisi awak masih madep kiblat. Itu hati-hati, saking orang ngerti ini kum durung kum tapi wis ya posisi dibayar. Contoh assalamualaikum, malah sampai sini ini. Mohon maaf di masjid sebelah. Kemarin saya makmum nasihatnya baru bulan kemarin ya makmum, hanya sholat lagi. Ya Allah, mangkaning imam inti begitu. Ya mungkin mazhabnya beda atau apa saya nggak tahu. Jelas pada waktu assalamualaikum sampai Yang sabar. nah itu makanya ini untuk kami lah perlu ngaji gini Pak ya. Perlu ngaji gini sehingga hal-hal yang menurut dirinya seolah-olah benar padahal salah. Jadi tadi pertanyaan memperjelas batasan minimal umpamanya batasan sunnah ya sampai akon budak ada sampai menggolnya. Adapun tadi penjelasan assalamualaikum bareng wiskum arep mengkol ya wiskum udah beres. Jadi assalamualaikum beres kan? Terus lengkong itu sih sudah beres di luar sholat. Bukan apa-apa. Berarti kesimpulannya rapat itu harus bersamaan dengan gerak apa rapat dulu baru gerak. Begitu ya biar ada batasan yang jelas. Gerak itu tadi menglengos lah. Itu sunnah. Ya. Berarti ini seru. Ini biar kami makmum ya. Iya dia sekali jelas. Jadi assalamualaikum tapi si imam baru istilahnya udah bersama-sama lah. Dan di sini kami selaku makmum kebetulan ada imamnya yang gerakannya itu setelah assalamualaikum baru nengok. Sementara kami sudah nengok gitu loh karena sudah dari apa aja sudah diucapkan. Itu gimana? Enggak apa-apa Pak. Yang jadi patokan bacaannya. Ya, makanya definisinya bacaannya bukan karena gerakannya. Karena mungkin tidak bersamaan antara ucapan dan gerakan. Misalnya begini assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi memang hal-hal yang sepele mungkin ya sepele tapi ini kalau sudah kaitannya dengan membatalkan kan tidak kita ganjaran ini kita batal. Terus gini Pak, Pak Ustaz, definisi makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Apakah setiap gerakan kita makmum tidak mendahului atau gimana? Yang nantinya akan membatalkan. Karena nanti di sini begini Pak, barangkali kami butuh imam yang bijak, jangan terlalu lama biar nanti soalnya yang makmum kan tidak semua sehat untuk kondisinya. Gitu loh. Jadi ada di tengah-tengah biar nanti si makmum itu tidak dikenakan batal hanya karena mendahului gerakan yang hanya gerakannya loh. Monggo. Gerakan yang membatalkan si makmum untuk tidak sholat bukan makmum berarti artinya batal toh? Batal apa menggugurkan jamaah kalau mendahului gerakan imam. Nyuwun sewu niki. Mendahului gerakan imam itu membatalkan apa menggugurkan jamaahnya? Membatalkan sholatnya apabila makmum mendahului imam tidak pun fikriyah. Itu kalau lihat nggak apa-apa, tapi kalau fikriyah Gerakan kan dia bukan mendahulukan saja, tapi kalau imam sudah berdiri dari sujud kemudian pemakmum masih sujud, itu juga hukumnya makruh. Jadi imam terlalu ngareni gitu loh. Makmum terlalu ngareni karena sujudnya tidak sempurna. Imam harus berdiri pada telekannya itu juga makruh Pak. Enggak. kalau begitu dikasih batasan berapa detik
Ya, kepala, kalau masih aja daripada nanti bermasalah di sini oroli, mari ini oroli, tapi di sini tidak ada oroli, ada batasan. Batasannya berapa detik atau gimana? Biar kita clear ngajinya. Kak, Ya pakai apa lah gerakan. Soalnya ya Yun Sewu, kadang-kadang ada gerakan imam belum malah dolin, kita sudah menurunkan tangan misalkan. Kalau Imam boleh apa ya? Imam nggak tahu. Ya tadi kalau ukuran pakai titik nggak bisa Nggak bisa. Main gini, Gimana? contoh. Ya. Begitu ini contoh saja. Ya. Begitu imam ruku Ruku atau sujud lah dulu ya, ruku itu si makmum sampai melihat imam itu ruku, berarti kan Allahu Akbar, berarti kan udah rata. Ya. Nah, imam udah kelihatan ruku dan makmum. Begitu lagi pas bangkitnya, berarti kan pasti bahkan diminta untuk bijak. Ya. Berarti si imam pun harus paham di belakang itu akan mengikuti rukunya imam. Malah kalau di rakaat pertama itu si makmum wajib bareng ruku dengan imam. Bareng malah. Harus. Kalau tidak bareng di rakaat pertama antara si imam dan si makmum, maka rakaat